Inilah Goris Sadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode Inilah Goris Sadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Selamat pagi kepada pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini kita kedatangan seorang tamu istimewa ya. Beliau adalah tokoh muda dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang sehari-hari bergelut dengan ekonomi kreatif ya. Namanya adalah Herman Umbu Billy ya. Beliau ini adalah pelaku ekonomi kreatif ya. Dan sehari-hari beliau tinggal di Bali ya. Dari Bali ke Sumba itu ya sekitar 45 menit ya. Paling cepat ya kalau dengan Garuda ya. Pada saat ini kita akan bicara dengan beliau terkait dengan ekonomi kreatif sebagai industri strategis menuju Indonesia Maju 2045 ya. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bung Billy, silakan. Baik, terima kasih Abang, kakak saya Bung Goris sudah mengundang saya di Goris Sadan TV. Terima kasih banyak. Jadi perkenalkan pemirsa, saya Umbu Billy, lebih lengkapnya Herman Umbu Billy. Saat ini saya sedang mengelola 2 perusahaan. Satunya itu civilarts.id, itu salah satu platform business innovation and project management yang kita lakukan di Bali. Yang satu lagi itu adalah Sumba Media Hub. Jadi sejak tahun 2017 yang lalu kita mendirikan satu perusahaan media, Sumba Media Hub, dan salah satu produknya itu adalah Sumba TV. Lalu ada beberapa website lagi yang kita asuh di Sumba Media Hub. Lalu karena ini berkaitan dengan ekonomi kreatif, saya juga tergabung di Indonesia Creative Cities Network. Itu adalah jejaring kota kabupaten kreatif di Indonesia. Dan saya kebetulan saat ini dipercaya sebagai Korda, koordinator daerah untuk Nusa Tenggara Timur, untuk NTT. Nah, itu kurang lebih keseharian saya gitu ya. Dan saat ini memang saya itu sangat aktif di wilayah-wilayah industri kreatif. Kurang lebih ada 17 subsektor hari ini di industri kreatif. Saya itu kurang lebih di perusahaan kami, di 2 perusahaan saya tadi, kurang lebih kami ada di 8 subsektor ekonomi kreatif. Demikian Bung Goris. Oke, terima kasih banyak Bung Billy ya. Ini terkait dengan topik yang kita bicarakan. Mungkin Bung Billy memperkenalkan diri dulu lah ya. Bagaimana sampai tinggal di Bali, kemudian kapan dari Sumba menuju ke Bali, itu pemirsa mungkin perlu tahu ya. Baik. Saya sebetulnya Bung Goris, saya itu lahirnya memang di Bali sebetulnya. Oh, di Bali. Saya lahir di Bali, betul. Tetapi pada saat itu di kelas 3 SMP, kelas 3 SD, itu orang tua saya pindah kembali ke Sumba. Jadi kami pindah kembali ke Sumba, lalu saya SD, SMP, SMA itu di Sumba. Kemudian saya kuliah itu kembali lagi ke Bali, kuliah di Bali, dan akhirnya menetap sampai hari ini gitu, Dan memang selama ini saya itu kan bekerjanya di bidang desain, khususnya di konstruksi. Lalu memang pada tahun 2017 kemarin saya berpikir bahwa sebetulnya orang seperti saya ini dibutuhkannya itu di NTT gitu, karena di Bali saya lihat sudah banyak yang SDM muda yang membangun daerahnya. Tetapi kita di NTT itu yang kurang, sehingga kita coba membangun daerah itu tidak pulang secara fisik, tetapi program kita yang ada di Sumba. Dan kenapa saya memilih Bali? Karena memang Bali ini akses paling mudah untuk kita ke mana saja gitu. Kalaupun saya akan ke Sumba atau ke Flores gitu, kita tidak lebih dari 1 jam gitu kan.
dan kita kemana-mana bisa. Sehingga kantor kami itu termasuk kantor Sumba TV juga masih di Bali, Bung. Masih di Bali, tapi memang kita rutin itu setiap bulan itu ada jadwal ke Sumba atau ke wilayah NTT yang lain untuk pengambilan pengambilan materi atau gambar gitu. Oke bro, terkait dengan industri kreatif ya, apa sih cakupan dari industri kreatif itu? Industri kreatif itu ada 17 subsektor, Bung. Ada 17 subsektor, itu mulai dari aplikasi, arsitektur, desain produk, fashion, lalu desain interior, desain komunikasi visual, seni pertunjukan, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan. Jadi penerbitan buku itu masuk industri kreatif, Bung. Industri kreatif, lalu pengembangan permainan, iya, periklanan, seni rupa, televisi, dan radio. Jadi Bung sekarang juga dengan lewat Gorissa dan TV itu sebenarnya Bung ada di dalam industri kreatif 17 subsektor ekraf, Bung. Iya, iya. Wah, saya juga punya penerbitan buku, bro. Iya. Jadi Bung ini adalah pelaku ekonomi kreatif. Sudah menerbitkan 20-an judul buku, tetapi di masa COVID ini kita bukunya nggak laku, nggak ada yang beli. Pada minta online semua. Jadi pada minta e-book ya, jadi nggak ada yang mau lagi membeli buku cetakan. Jadi ya sama seperti inilah, sama seperti koran-koran ya, Kompas kan termasuk Suara Pembaruan itu ya, itu udah tidak dicetak lagi secara ini ya, cetakan ininya, booknya ya, papernya ya. Tetapi hanya bisa dibaca ya e-book semua di paper ya. Bro, ini terkait dengan apa sih yang Bro geluti di sana di sektor industri kreatif apa? Kalau saya Bung di saat ini itu di dua perusahaan yang kami punya di desain di civilart.id itu kita fokus pada desain arsitektur, tetapi yang sekarang itu juga berbeda dengan dulu. Kalau dulu desain arsitektur itu kan kita hanya mendesain bangunannya. Hari ini tidak seperti itu lagi. Hari ini kita mendesain bangunannya, kita mendesain juga ekosistem di dalamnya, termasuk teknologi-teknologi apa yang yang diperlukan gitu kan. Kalau dulu ya bangunan aja. Kalau hari ini kita harus menentukan sampai teknologi apa yang ada di dalamnya. Nah ini yang kita masuk Bung, kita kembangkanlah produk kita. Kalau dulu hanya desain arsitektur, hari ini kita mendesain bahkan ruang-ruang digital seperti website atau aplikasinya itu pun harus ada di dalam lingkup kita gitu. Supaya bangunan ini menjadi smart building gitu, Nah, itu yang saya lakukan di civilart.id. Tetapi di Sumba Media ini lebih menarik, Bung. Di Sumba Media itu kita fokus pada dokumenter dan podcast. Kenapa dokumenter dan podcast? Karena kita melihat misalnya begini, sebetulnya hari ini generasi muda hari ini itu adalah generasi yang paling beruntung. Cuma banyak orang belum menyadarinya. Yeah. Kalau kita, Bung, di angkatan kita, media belajar kita itu cuma dua dulu. Satu buku, yang kedua adalah majalah. Dulu kalau saya mau belajar tentang filsafat, saya akan baca buku. Yeah. Tapi begitu saya mau belajar tentang ekonomi hari ini, itu saya bacanya majalah, Bung. Nah, ini kan cara kita belajar dulu. Nah, cara belajar anak muda hari ini itu ditambah lagi dengan dua media belajar baru, yaitu film dokumenter dan podcast. Film dokumenter itu hari ini kan tidak seperti dulu lagi. Film dokumenter hari ini sangat-sangat asik, Bung, untuk ditonton. Dan film dokumenter saya pikir bobotnya itu sama dengan buku, Bung, karena melalui proses riset yang mendalam kan. Film dokumenter dan buku ini saya rasa bobotnya sama. Lalu podcast ini saya pikir sama bobotnya dengan majalah, Bung. Majalah itu kan diterbitkan, ditulis kurang lebih 2 atau 3 minggu sebelum diterbitkan kan. Itu majalah. Nah hari ini podcast juga begitu. Kalau saya wawancari Bung atau Bung wawancari saya hari ini, itu adalah pemikiran saya hari ini. Pemikiran saya di 3 minggu atau 3 bulan yang akan datang mungkin berbeda. Dan podcast ini sekarang, hadirnya berbagai macam podcast di berbagai platform ini, itu kan menghadirkan tokoh-tokoh dengan pengalaman luar biasa. Seperti Pak Gita Wirjawan, seperti Pak Dahlan Iskan, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan media belajar yang sangat interaktif gitu. Dan hari ini generasi baru sekarang, mereka punya 4 media belajar ini.
Dan di Sumba Media Hub sebetulnya kita sedang mencoba membuat film dokumenter dan podcast ini, tapi dengan domain kelokalan kita, Bung. Dengan domain kelokalan kita. Kenapa? Karena saya pikir inilah sebetulnya materi pendidikan di masa depan. Jadi bagaimana anak-anak Indonesia itu menyadari lokalitasnya, karena lokalitas kita inilah originalitas kita kan. Menyadari lokalitasnya, dan lokalitas ini dipindahkan pada medium-medium, tidak hanya buku atau majalah, tapi dia juga masuk pada film dokumenter dan podcast. Sehingga kita mulai garap dari sekarang, dan kita yakin inilah cara belajar masa depan gitu. Nah itu kenapa saya menggagas Sumba Media yang sebetulnya fungsinya adalah untuk penunjang pendidikan, Bung. Tapi memang produk-produknya adalah produk aircraft, karena di situ ada video, di situ ada animasi, di situ ada buku gitu. Ya, Bung ya. Terus selama Bro menggeluti industri kreatif ini, tantangan apa sebenarnya yang selalu dihadapi ya? Yang Bro hadapi setiap hari lah. Kalau ditanya tantangan sebetulnya begini, ekonomi kreatif ini akan bergerak jika dia ditunjang oleh 5 stakeholder utama. Satu itu komunitas, kedua itu akademisi, ketiga itu pemerintah, keempat itu dunia usaha atau bisnis, dan yang kelima itu media. Nah sekarang memang ada konsep hexahelix lagi dengan menambahkan platform khususnya platform pembiayaan. Jadi stakeholder inilah sebetulnya yang harus kita aktivasi sehingga ekosistem aircraft di suatu daerah itu berjalan. Saya kasih contoh misalnya di Jakarta. Kalau di Jakarta itu ada M-Block, Bro. Ada M-Block. Nanti teman-teman yang pemirsa di sini bisa cari M-Block itu seperti apa. Di M-Block itulah ekosistem aircraft itu berjalan misalnya. Itu gedungnya itu punya BUMN, punya salah satu BUMN, lalu aktivasinya itu oleh komunitas dan swasta gitu. Lalu dengan demikian pergerakan aircraft itu di satu wilayah itu kelihatan gitu. Nah itu sebenarnya kita juga ajukan kalau dari Sumba itu kita pernah ajukan di Webakul, Bro. Itu Webakul Creative Space. Nah sekarang juga di Labuan Bajo kan ada Waringin itu, ada Waringin dan Batu Cermin juga yang dikembangkan sebagai creative space. Nah ini nanti yang sebetulnya creative space inilah sebetulnya tempat di mana ekosistem kreatif ini bisa berjalan, bisa bergerak gitu. Jadi misalnya kayak tadi, Bung menerbitkan buku gitu, tapi di mana sebetulnya tempat buku ini bisa terdistribusi dengan bagus. Nah itu di kreatif hub ini gitu. Jadi produk-produk kreatif itu kita bertemu di situ. Selain potensinya kita menemukan konsumen di situ, juga menemukan calon mitra gitu. Karena sesama orang kreatif bisa ketemu gitu. Jadi ada wadahnya. Nah, khususnya di Sumba itu, Bung, kita sebetulnya sedang mendorong beberapa pasar yang dulunya adalah pasar yang dibangun sekitar zaman Orde Baru gitu ya. Waktu itu kan pada saat pasar itu dibangun, khususnya di Webakul ini, pada saat pasar itu dibangun, itu kan belum didesain ada tempat parkir, Bung. Karena pada waktu itu orang ke sana itu kan tidak menggunakan kendaraan pribadi, tapi dia menggunakan kendaraan umum kan gitu. Tapi hari ini semua orang sudah menggunakan kendaraan pribadi. Artinya tempat itu sudah tidak cocok lagi digunakan sebagai pasar. Maka pemerintah daerah memindahkan pasar ini ke lokasi baru. Nah, lokasi tadi itu akhirnya kosong, terbengkalai, kosong, dan tidak dimanfaatkan. Nah, kita mengusulkan di situ untuk dibangun creative hub. Karena kenapa di lokasi itu, lokasi pasar-pasar itu kan sangat strategis. Karena kita jangan hanya melihat pasarnya, tetapi pada saat pasar itu dibangun sejak puluhan tahun yang lalu, itu daerah sekitarnya sudah berkembang. Ada toko-toko kelontong, ada bank, ada segala macam. Dan itu sebenarnya adalah kawasan ekonomi gitu. Nah, pada saat itulah kita mendorong supaya kawasan itu tetap dihidupkan. Kalau dulu itu adalah pasar rakyat atau pusat ekonomi rakyat, hari ini kita mendorong itu menjadi creative hub. Itu menjadi pusatnya ekonomi masa depan gitu. Karena di ekonomi kreatif atau di industri kreatif itu kan sebetulnya yang menonjol itu kan adalah adalah intellectual property, Bung. Jadi yang dijual itu sebenarnya intellectual property. Kayak Bung, tulisan Bung, buku itu kan intellectual property Bung gitu. Termasuk saya membuat film gitu. Film itu kan adalah intellectual property gitu yang bahkan itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kita kasih contoh misalnya film Sidul itu kan, Sidul itu kan dari Rano Karno masih muda belia sampai hari ini gitu, itu masih menjadi
masih menjadi film dia gitu. Dan itulah intellectual property dia. Nah, kita bayangkan kalau lokalitas kita, masyarakat khususnya di NTT misalnya, ada berapa banyak lokalitas kita itu yang bisa kita jadikan sebagai intellectual property, Bung. Kurang lebih itu yang kita sasar gitu ya. Bahwa banyak sekali di kampung-kampung adat kita itu yang menjadi intellectual property kita. Dan memang DNA kita itu DNA kreatif. Saya bisa beri contoh begini. Leluhur kita pada saat dia butuh pakaian itu dia menenun, ya kan? Pada saat dia butuh rumah dia membangun rumahnya sendiri, Bu. Lalu pada saat dia butuh piring, butuh apa, mereka menganyam dan mereka membangunnya sendiri. Dan memang kita itu sebetulnya mewarisi DNA kreativitas, DNA produktivitas gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita membawa warisan leluhur tadi, warisan DNA kreativitas tadi ke masa depan, begitu. Bro, ini menarik sekali, Bro. Sejauh yang Bro lihat ya, bagaimana sih peluang industri kreatif di Indonesia dan sejauh mana sih dukungan dari pemerintah terhadap industri kreatif ini? Kalau itu yang sebetulnya mesti menjadi PR buat kita. Bahwa tidak semua stakeholder penting itu, terutama pemerintah, itu menyadari potensi ekonomi kreatif. Potensi ekonomi kreatif mungkin itu juga tersandra oleh ekonomi kreatif ini kan ekonomi yang direncanakan dengan jangka panjang, dibangun tidak hanya 1-2 tahun atau hanya 5 tahun. Nah, sedangkan pemerintah kita itu kan terkunci dengan sistem 5 tahun ini. Nah, itu Bung lebih tahu lah. Sistem 5 tahun, jadi cara berpikir mereka sebetulnya adalah cara berpikir pendek tuh. Tidak jangka panjang, tidak ekonomi jarak jauh gitu kalau kita kasih istilah kan. Nah, memang di situ tantangannya bahwa bagaimana ekonomi kreatif ini dilihat sebagai potensi. Kenapa dilihat sebagai potensi? Karena ekonomi kreatif ini bisa digerakkan dari rumah-rumah rakyat. Ya kan? Kita bisa menulis buku dari rumah sendiri gitu. Para penenun bisa menenun dari kampung-kampungnya. Ya kan? Artinya ini ekonomi yang kita bisa gerakkan dari rumah-rumah rakyat, tidak harus kita bangun pabrik-pabrik besar untuk menggerakkan ekonomi kreatif gitu. Nah, ini sebetulnya harus dilihat potensi dan produk-produknya kan sudah ada di mana? Sudah ada di rumah-rumah rakyat tadi, di kampung-kampung adat sudah ada. Tinggal bagaimana kita menghubungkan antara customer, antara yang akan membeli barang ini dengan produknya gitu. Nah, ini sebetulnya ada gap itu yang harus diisi. Tetapi produknya ada. Nah, sebetulnya ini potensi ini yang harus dilihat. Dan memang sampai saat ini saya melihat bahwa ekonomi kreatif belum menjadi mainstream pemerintah lokal kita. Tetapi di level pemerintah pusat, saya pikir dengan berbagai program di Kementerian Koperasi, di Kemenparekraf, itu sebenarnya sangat menyadari potensi ekonomi kreatif, khususnya potensi-potensi intellectual property. Saya lihat mereka sangat menyadari itu gitu. Nah, yang belum sampai itu sebetulnya bagaimana lokal ini bersungguh-sungguh melihat potensinya, potensi ekonomi kreatif ini sebagai untuk segera menggerakkan ekonomi ini dari rumah-rumah rakyat gitu, Bung. Khususnya di NTT, makanya di situ ada tagline, di judul kita hari ini itu kan menuju Indonesia 2045. Tantangannya kan sebenarnya kita di Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, itu kan kita ada di 5 besar ekonomi dunia. Itu kan rencananya kan. Itu rencananya, itu targetnya. Tapi kita hari ini di NTT misalnya, di NTT karena saya aktifnya di sana, itu kan kita itu kan daerah dengan stigma 3T, Bung. Dengan stigma 3T. Nah, di 100 tahun Indonesia merdeka itu kita ada di mana? Kita masih di belakang seperti sekarang. Ya kan, kalau secara statistik juga kita adalah provinsi termiskin ketiga setelah Papua dan Papua Barat. Nanti setelah 100 tahun Indonesia merdeka, apakah kita masih di sana? Nah, kalau kita tidak mau masih di situ, kita mau menjadi generasi yang juga unggul di Indonesia ini, menjadi generasi penentu, tidak hanya gerbong di belakang, maka kita juga harus merumuskan cara kita mencapai Indonesia Maju 2045. Gitu. Ya Bro ya, ini menarik ini ya. Presiden Jokowi kan baru menjadi baru ditetapkan menjadi Presiden G20 ya. Tentu saja salah satu hal yang barangkali bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mempromosikan industri kreatif ya. Tetapi kalau misalnya Bro lihat ya, problem yang paling faktual di sektor industri
kreatif ini sebenarnya apa sih? Apa problem pasar atau problem jaringan atau apa tadi? Kalau problem saya lihat dari sisi mana? Misalnya dari sisi produknya ya. Karena ini kita bicara nilai ekonomi. Kalau dari sisi produknya misalnya, kita punya produk tenun ikat yang berkualitas. Ya. Tapi kita punya produk tenun ikat yang berkualitas. Tapi apakah daya beli masyarakat tinggi terhadap tenun ikat itu? Ya. Nah itu mungkin yang harus, yang sebetulnya tadi saya bilang perannya ekosistem ekonomi kreatif ini berjalan apabila ada peran-peran stakeholder yang lain, yaitu tadi ada akademisi, ada pemerintah, ada komunitas, ada dunia usaha, ada media. Nah, bagaimana sebetulnya satu produk ini itu para akademisi atau ahli-ahli ekonomi atau juga ahli tenun itu melihat itu, misalnya melihat tenun ikat ini bagaimana produk turunannya, produk aslinya iya karena itu adalah kebutuhan adat. Tapi bagaimana untuk nilai ekonominya itu kan harus ada berbagai produk turunan gitu. Ada berbagai produk turunan. Nah ini yang seperti ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana rantai pasoknya gitu kan? Ini yang sebetulnya masih macet. Jadi kita bisa bilang pelaku aircraft hari ini itu kan masih berjalan sendiri-sendiri. Masih berjalan sendiri-sendiri, belum dirangkai dari satu ekosistem yang bisa merangkul semua, khususnya di daerah-daerah kita gitu, di daerah-daerah kita di NTT. Kalau di kota-kota besar sih saya lihat, misalnya di Bandung, itu ekosistem kreatifnya sudah berjalan dengan sangat baik gitu. Di Bali pun, di Denpasar itu sudah bagus gitu, sudah ekonomi kreatif itu sudah berjalan ekosistemnya. Nah, yang jadi problem sebetulnya itu adalah di daerah kita. Di daerah kita di NTT misalnya, itu ekonomi kreatif itu masih dianggap sepele. Jangankan ekonomi kreatif, penenun saja, menenun itu kan adalah pekerjaan sampingan dia kan, selain bertani atau berladang atau beternak gitu. Jadi belum dijadikan sebagai satu pekerjaan yang serius karena ekosistemnya belum jalan. Tapi sebetulnya kita juga sudah punya contoh kayak di Maumere itu misalnya ada penenun lopo tenun itu kan. Artinya itu bagaimana tenun ikat bisa dibikin seprofesional mungkin, bahkan bisa melakukan pameran keliling dunia dengan hanya tenun ikat gitu. Nah sebetulnya itu kan contoh-contoh bahkan sudah ada di dekat-dekat kita, tidak jauh-jauh gitu. Nah itu kendalanya di situ sebenarnya. Jadi sebetulnya penting sekali kalau dari kami di Indonesia Creative Cities Network itu selalu mendorong setiap kota itu membangun forum lintas komunitas kreatif. Jadi komunitas penenun, komunitas fotografi itu bangunlah satu forum lintas komunitas. Forum lintas komunitas ini didorong lagi untuk membentuk komite ekonomi kreatif bersama pemerintah. Nah, pada saat itulah sebetulnya, pada saat komite ini terwujud, pada saat itulah program-program penyambung tadi, program-program seperti membangun kreatif hub dan membangun ekosistem ekonomi kreatif ini bisa dilakukan oleh setiap daerah. Nah, kalau di NTT itu kita punya momentum pemerintah pusat hari ini sudah membangun Waringin Creative Hub yang adalah menjadi pusat cenderamata-nya produk-produk di NTT kan. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi satu peluang untuk kita di NTT membangkitkan industri kreatif karena di situ nanti menjadi pusat cenderamata, tapi produknya itu bukan hanya produknya Labuan Bajo, tapi produknya seluruh NTT gitu. Nah ini kita bisa atur bahwa tampilnya di situ, dijual di situ, tapi disuplai dari seluruh kabupaten atau kota di NTT gitu. Nah ini juga akan menarik Bung di situ di Waringin ini. Dan kebetulan sekali kita tahun depan itu juga menjadi Labuan Bajo ya. Labuan Bajo baru saja 2-3 minggu lalu di Singkawang itu ditetapkan sebagai tuan rumah Indonesia Creative Cities Festival. Jadi itu adalah festival industri kreatif terbesar di Indonesia, Bu. Dan kemungkinan besar saya akan menjadi ketua panitia dari kegiatan itu. Nah ini kita akan manfaatkan betul bagaimana momentum Waringin dan Batu Cermin di Labuan Bajo dan momentum Labuan Bajo sendiri sebagai DSP yang juga akan menjadi salah satu venue dari G20 tahun depan, itu akan kita bangkitkan, kita sadarkan bagaimana ekonomi kreatif ini punya potensi di masa depan. Dan kita tahu bahwa di tahun 2022, sejak Presiden Jokowi menjadi Presiden G20 saat ini, itu kan berbicara tentang ekonomi hijau. Ekonomi hijau yang mana? Ya ekonomi kreatif juga, bagian penting dari ekonomi hijau.
Lalu di Bali juga, Bung, di Bali sekarang juga dibangun, ini juga persiapan G20, di Bali juga Smesco Indonesia, dari Kemenko UKM itu juga membangun Smesco Bali Hub Indonesia Timur. Nah, itu ada di Nusa Dua, Bung. Artinya nanti seluruh utusan G20 itu akan ke sana, akan melihat bagaimana produk-produk kita. Nah, pertanyaannya, selama ini kita tidak, khususnya dari pemerintah lokal kita, menyiapkan nggak hal-hal seperti ini gitu? Karena selama ini mungkin disepelekan, pada saat fasilitasnya disiapkan oleh pemerintah pusat, kita bisa masuk atau enggak, ini tantangannya. Karena kalau kita tidak masuk, maka pihak lainnya akan masuk gitu. Ini menarik sekali ya, Bro ya. Memang kita punya produk yang sebenarnya banyak sekali ya. Termasuk ini juga kan problem dari kebijakan negara juga ya. Jadi kebijakan negara ini kan, misalnya saya rasa kemandirian industri kreatif di Indonesia itu juga sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah ya. Misalnya kan kalau kita di ilmu politik itu ada yang namanya kebijakan yang berorientasi kepada import ya, mendatangkan barang-barang yang berasal dari luar ya, di sektor pangan misalnya jagung impor ya, kedelai impor dan lain-lain sebagainya. Sementara peluang pengembangan ekosistem ekonomi di dalam negeri itu kan sangat besar sebenarnya. Nah, kalau Bro lihat ya, khususnya bagaimana menginterkoneksikan antara Bali dengan Nusa Tenggara Timur itu kan sebenarnya satu kesatuan, Bro ya. Bagaimana ini bisa berjalan di kemudian hari ya, supaya NTT yang kaya dengan produk-produk kerajinan lokal itu ya bisa dipasarkan lah ya. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga ke tingkat internasional ya. Betul. Iya, sebetulnya kan sayang saya tidak bawa datanya. Jadi data, saya pernah membaca data pengunjung wisatawan ke Bali itu kan sekian juta dalam setahun gitu. Itu sebetulnya pernah saya menghitung, cuma detailnya saya agak lupa. Itu sebetulnya kita di 1-2% saja yang kita tarik ke NTT, itu jumlahnya sudah sangat besar dibandingkan hari ini, gitu kan, dibandingkan hari ini. Dan sebetulnya kita, sebetulnya dengan adanya Bali di Indonesia, daerah-daerah lain seperti NTT itu sebetulnya tidak repot-repot harus mengadakan pameran-pameran di luar negeri gitu. Cukup kita lakukan di Bali karena wisatawan itu dalam jumlah besar sudah datang ke Bali. Nah, sekarang bagaimana kita menselektifkan mereka untuk mereka datang ke wilayah-wilayah kita gitu, supaya kalau bahasa santainya gitu ya, kita bisa bilang kalau yang mabuk-mabuk biar di Kuta aja gitu kan. Yeah. Tapi kalau yang mau belajar tentang budaya, ayo ke Sumba gitu kan. Mau belajar tentang kearifan lokal, ayo ke Wairebo. Mau belajar tentang arkeologi, ayo ke Liang Bua gitu kan. Yeah. Di Ruteng gitu, di Manggarai. Nah, yang gitu-gitu itu sebetulnya yang harus kita pertajam, Bung. Jadi siapa yang sebetulnya berkunjung ke daerah kita? Dan itu sebetulnya kita tidak perlu lakukan di tempat lain. Benar yang Bung bilang tadi, konektivitas antara Bali dan NTT itu harus kita bangun ke arah situ. Jadi orang-orang yang datang ke NTT itu memang orang-orang yang sudah memang datang khusus untuk mempelajari adat dan budaya kita gitu. Karena memang kalau dia mau senang-senang di Bali kan sudah lengkap fasilitasnya. Kita kan nggak ada. Dan sebaiknya memang tidak ada. Dan sebaiknya memang yang datang ke daerah kita adalah orang-orang yang mau belajar tentang budaya-budaya kita gitu. Nah, itu kan juga bagian dari pariwisata, industri pariwisata kita kan. Dan juga sebagian besar industri pariwisata itu stakeholder-nya juga ekonomi kreatif gitu. Oke, Bro, ada nggak yang Bro bisa sampaikan terkait dengan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk pengembangan ekonomi kreatif ya? Kalau di tingkat lokalnya di Nusa Tenggara Timur, kira-kira apa sih yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah daerah? Ya. Kalau di level pemerintah pusat, saya pikir itu berbagai program di kementerian-kementerian itu sudah sangat mendukung bagaimana ekonomi kreatif itu bisa berkembang di Indonesia.
Karena sebagian besar pelaku ekonomi kreatif itu sebetulnya adalah UMKM atau UKM kan. Yeah. Dan bahkan Kementerian BUMN pun beberapa bulan lalu itu kan telah meluncing platform padi UMKM. Artinya Kementerian BUMN pun mendukung UMKM, mendukung ekonomi kreatif. Nah, ini sebetulnya yang harus ditangkap. Peluang-peluang yang telah diciptakan oleh kementerian dalam hal ini pemerintah pusat, termasuk tadi Smesco Hub itu, dan juga Waringin, itu kan juga dibangun oleh Kemenpar. Nah, sebetulnya pemerintah lokal harus melihat fasilitas-fasilitas yang telah dibangun ini, baik itu infrastruktur fisik maupun infrastruktur non-fisik, yaitu infrastruktur digital. Bagaimana kita di lokal itu bisa masuk pada wilayah-wilayah itu. Karena sebetulnya infrastruktur itu memang disiapkan untuk kita. Nah, ada lagi satu contoh misalnya di M-Block. Setelah M-Block itu terwujud, lalu kemudian dia juga membuat M-Block Market ya. M-Block Market itu kan khusus produk-produk lokal. Akhirnya PT Pos Indonesia melihat itu sebagai satu keunggulan, lalu sekarang dibangunlah pos-pos blok di kantor-kantor pos yang legendaris itu, yang heritage itu. Artinya pihak Pos Indonesia sendiri melihat peluang itu. Gitu. Nah, lalu nanti akan muncul lagi Sarina. Sarina ini akan diresmikan bulan Maret, Bung, di Jakarta. Nah, saya juga nanti kebetulan akan diundang ke sana pada saat peresmian Sarina. Nah, Sarina ini dirancang oleh Pak Menteri BUMN sebagai pusatnya atau mall-nya produk-produk lokal. Nah, produk-produk lokal ini nanti dari mana ya? Dari wilayah-wilayah kita. Nah, kita sudah siapkan ini atau belum? Nah, ini tantangannya. Jadi, potensinya sudah disiapkan, lokasi sudah disiapkan, fasilitas sudah disiapkan, fasilitas-fasilitas premium bahkan sudah disiapkan. Nah, bagaimana sekarang kita mengantar penenun-penenun lokal kita, kreator-kreator lokal kita, lalu aktivis, penggiat-penggiat ekonomi kreatif yang ada di lokal, yang punya produk ini kita antar ke sana. Nah, ini harus, kalau mereka berjuang sendiri pasti bisa. Tetapi akan lebih cepat jika ada turun tangan dari pemerintah. Akan ada lebih cepat jika ada turun tangan dari 5 stakeholder tadi yang saya cerita di awal itu, Bung. Yeah. Dan pemerintah sangat penting perannya di sini. Jadi ada fasilitasnya sudah ada. Nah, sudah terbangun dalam proses pembangunan sebagian. Nah, sekarang bagaimana ini dengan serius didorong ke sana. Terlebih dinas koperasi dan dinas koperasi itu harus melihat potensi ini karena mereka lah sebetulnya yang punya listnya UMKM dan UKM. Begitu, Bung. Oke, Bung ya. Saya rasa ini diskusi yang sangat menarik ya. Mungkin kapan-kapan kita akan diskusi lagi tentang interkonektivitas ya. Pembangunan industri kreatif ya di Nusa Tenggara lah ya. Bali dan Nusa Tenggara gitu ya. Mungkin kita perlu menyiapkan waktu khusus ya. Terima kasih untuk kehadiran Bung Billy di studio Gori Sadan TV pada siang hari ini, pagi hari ini ya. Salam kembali. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih dan apa yang Bro sampaikan itu saya rasa memberikan dua peta jalan ya. Jalan yang pertama itu adalah rekomendasi terhadap tindakan pemerintah. Kemudian jalan yang kedua itu adalah konsolidasi aktor ya yang bergerak di sektor industri kreatif ya, agar mereka bisa terus berkembang, bisa terus berjalan ya, bisa terus bertumbuh gitu ya. Terima kasih banyak Bung Billy. Salam ke Bali ya.